menjadi sebuah tahun yang mungkin unexpectedly surprising buat kita. Banyak hal yang tidak kita duga di tahun ini terjadi. Saudara, mungkin juga banyak hal yang mengguncang posisi hati kita di hadapan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, ibadah kita, relasi kita dengan sesama. Tapi saudara, pernahkah kita berpikir bahwa mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kedalaman hati kita di tahun 2020 ini? Hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Karena saudara, hal yang paling mendasar dari penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan, bukanlah semata-mata yang dapat kita lihat oleh mata, tapi apa yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang ada di kedalaman hati kita. Saudara, datanglah malam hari ini dengan percaya bahwa tangan Tuhan terbuka bagi kita. Tangan Tuhan terbuka untuk memeluk kita, mengerjakan banyak hal di dalam hati kita. Hal-hal yang mungkin tidak kita lihat. Ketakutan kita, kelelahan kita, kegelisahan kita, ketidakpastian kita, apapun kondisi hati kita saat ini, Tuhan hadir bagi kita dan Dia mau mengerjakan sesuatu yang besar, yang melampaui apa yang dapat kita lihat. Saudara, malam hari ini berlututlah kalau kita gentar di hadapan Tuhan. Kalau di tengah ibadah kita rasa, Tuhan, aku gak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Angkatlah tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan ekspresi apapun malam hari ini. Bahkan ketika mungkin di tengah persekutuan doa ini, kita gak tahu harus berkata apa, berdoa apa, bernyanyi seperti apa. Lihat hati kita dan lihatlah Tuhan yang sedang memeluk kita. Tuhan yang membuka tangannya selalu bagi kita. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Saat nada sirna, musik memudar, dan aku datang. Rindu membawa apa yang berharga, yang senangkanmu. Ku bawa lebih dari musik dan pujian, lebih dari segalanya. Karena kau mencariku jauh lebih dalam, kau melihat hatiku. Datanglah kepada Tuhan. Ku datang dengan hati menyembah, karena semua tentangmu. Hanya Engkau Yesus, ampuniku, pulihkan hatiku, karena semua tentangmu. Hanya Engkau Yesus. Datanglah kepada Dia, Raja yang mulia, yang layak untuk menerima semua penyembahan kita. Kau Raja mulia, layak dapatkan semua yang berharga. Walau ku lemah, diri ini milikku, bahkan setiap nafasku.
Saudara, pernahkah kita bertanya di hadapan Tuhan, apa yang ada di dalam hati kita? Siapa yang menguasai hati kita? Apa yang menjadi hasrat terdalam kita di hadapan Tuhan? Siapa yang kita cintai? Dan ketika kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah betul bahwa semuanya hanya tentang Yesus? Semua hanya tentang Yesus, semua hanya tentang Engkau Tuhan. Apakah betul itu menjadi jawabannya? Ataukah saudara-saudara keraguan menekan kita sehingga kita bisu di hadapan Tuhan? Apakah ketakutan-ketakutan kita di tahun ini, ketidakpastian demi ketidakpastian melemahkan kita sehingga kita tidak bisa lagi menikmati Tuhan dengan sukacita? Saudara, datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Adakah hasrat kita, kerinduan kita hanya menyenangkan Tuhan? Ataukah kita masih sibuk memuaskan pencarian kita, ambisi kita, prestasi demi mengisi kekosongan kita, keterhilangan kita, lubang yang sangat besar dalam hati kita yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh Tuhan? Saudara, datanglah kepada Tuhan, renungkan pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin tidak pernah kita tanyakan di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Kalau saudara perlu berlututlah di hadapan Tuhan. Dia yang melihat kita. Kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dia yang mendengar kita. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang siap diubahkan oleh Tuhan. Hati yang mau diisi oleh Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan saudara, berbicaralah kepada Tuhan. Apapun itu, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah melihat kedalaman hatiku. Kau tahu semua tentangku. Kemanakah aku dapat lari dari roh-Mu, dari pandangan-Mu? Bahkan kegelapan tak dapat menyembunyikanku dari hadirat-Mu. Selidikilah kedalaman hatiku, ya Allah. Selidikilah semua pemikiranku. Jangan biarkan aku mengikuti jalan yang sesat, tapi tuntun aku di jalan yang benar. Mari datang kepada Dia dengan hati yang hanya tertuju kepada Dia. Ku datang dengan hati menyembah, karena semua tentang-Mu, hanya Engkau Yesus. Ampuniku, pulihkan hatiku, karena semua tentang-Mu, hanya Engkau Yesus. Saudara, saat ini mari kita renungkan tentang siapa kita sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara, gereja adalah kumpulan orang percaya yang menyembah satu nama, Yesus Kristus. Dan saya kira demikian juga seharusnya dengan setiap kita. Tapi saudara, pernahkah kita bertanya, ibadah kita, penyembahan kita selama hampir 40 tahun ini, apa yang kita lakukan dengan itu semua? Saudara, mari datang kembali kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan saat ini bertanya kepada kita, selama hampir 40 tahun ini, suara apa yang aku dengar, anakku? Suara apa yang aku dengar ketika kalian memuji aku setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, setiap doa pagi, setiap bersekutu bersama dengan saudara seiman?
Suara seperti apa? Apakah selama ini kita menjadi gereja yang menyerukan suara yang pura-pura? Nada-nada yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan saat ini dengan jujur. Dia setia menanti kita, gerejanya, untuk datang kepada Dia dengan jujur apa adanya. Jangan lagi datang kepada Tuhan dengan kepura-puraan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia. Tanyakan selama ini, apakah aku sudah menyembah Tuhan yang benar? Apakah hatiku sudah sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang menyembah Tuhan? Saudara, Tuhan rindu kita datang, bukan dengan kebanggaan diri karena tindakan-tindakan religius kita. Tuhan rindu kita datang dengan rapuh, menjadi lemah, jujur di hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena bukankah di dalam kerapuhan kita, di dalam kelemahan kita sebagai gereja, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, berserulah kepada Dia. Berserulah bagi gereja Tuhan. Menyesallah kalau selama ini kita sebagai gereja telah mengecewakan Tuhan. Hampiri Tuhan. Dia adalah kepala gereja. Berserulah kepada Dia. Mohonkan pertumbuhan rohani. Kalau selama ini mungkin hati kita tidak pernah terarah kepada Dia, tidak pernah bertumbuh menyerupai Dia. Saudara, bersujudlah mohon ampun kalau ada hal-hal selama ini yang mengecewakan Tuhan. Dan kembalilah bersandar kepada Dia, Sang Kepala Gereja. Datanglah apa adanya di hadapan Tuhan sebagai gerejanya. Karena Dia akan menjawab. Dia akan menopang yang lemah. Dia akan menguatkan kita. Dan Dia akan memulihkan kita. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Datanglah kepada Dia. Ku datang dengan hati menyembah, karena semua tentang-Mu. Hanya Engkau Yesus, ampuniku, pulihkan hatiku, karena semua tentang-Mu. I'm coming back, Lord.
Seruan kami, jeritan kami, gerejamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah kami, dengarlah permohonan kami, lihatlah lutut kami yang bertelut di hadapan Tuhan, lihatlah hati kami yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, pandanglah kembali kami, karena kami tidak dapat kemana-mana. Kegelapan tidak dapat menyembunyikan kami dari hadirat Tuhan, terang Tuhan yang menyinari kami. Tuhan, datanglah kembali bagi kami, ampuni kami, pulihkan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara, hanya Tuhan yang mampu untuk hadir dengan setia di dalam setiap musim hidup kita. Di tahun ini, dengan segala ketakutan kita, kegelisahan kita, ketidakpastian kita, Dia hadir bagi kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, selalu ada bersama dengan umatnya. Mari datang kepada Dia dan sambutlah firman-Nya. Firman yang telah berdiam di dalam hati kita. Firman yang akan terus-menerus mengubahkan kita. Datanglah kepada Dia. Bapa, kami datang kepadamu. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkaulah kekuatan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Datanglah kepada Dia, Allah yang setia bagi kita. Bapa-Ku datang dan menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuat kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel.
Mari kita berdoa. Tuhan, bahkan di masa-masa seperti ini sekalipun, di dalam kondisi apapun hati kami sekarang, Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Bahkan di masa-masa tergelap kehidupan kami sekalipun, bahkan di masa-masa tersulit, di dalam keadaan di sekitar kami, kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, Engkau tetap Allah yang sama, yaitu Allah Immanuel. Engkau beserta dengan kami. Dan untuk itulah ya Tuhan, kepada Allah seperti itulah kami ingin datang membawa dan mengangkat hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, ketika banyak orang mungkin meninggalkan kami, ketika kami merasakan sendirian, Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau tetap memikul kami, memanggul kami. Dan Engkau hidup bahkan di dalam kami. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Tetapi Allah yang juga tetap mengasihi kami di masa-masa sulit. Tuhan, kami rindu ketika kami mengangkat hati kami. Engkau melihat hati kami yang terdalam. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu persis siapa kami. Dan biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar di hadapan Engkau Allah Immanuel yang tahu persis siapa kami. Pimpin kami ya Tuhan, bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Saudara, kita bersyukur kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan di malam hari ini. Dan mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan yang mengasihi kita dan hadir beserta dengan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai 32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan yang ke-32. Kita akan bersama-sama merenungkan soal kisah hidup dari Yakub. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sebaik-baiknya jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, selama beberapa tahun ini dunia dikejutkan dengan berita, sekaligus dihiburkan saudara dengan berita yang penuh drama dari pertarungan UFC antara Khabib Nurmagomedov dengan Conor McGregor di Ultimate Fighting Championship. Saudara, pertarungan-pertarungan semacam ini menjadi terkenal juga karena ada berbagai macam drama yang ditampilkan maupun juga uang yang mengalir begitu deras. Dan mereka masing-masing adalah orang yang cukup terkenal karena keahlian mereka bertarung. Tetapi yang membuat pertarungan mereka unik dan bertambah seru adalah karena mereka saling memanas-manasi sebelum pertandingan, masa-masa persiapan, bahkan sampai di pertandingan maupun sesudah pertandingan.
Dan pertandingan pun berlangsung cukup sengit dan digelar sebanyak 2 kali, ada rematch di tahun 2018 dan diulang lagi di tahun 2020. Dan semuanya dimenangkan oleh Khabib Nurmagomedov. Saudara, sempat bahkan ada insiden pertikaian, beradu mulut dan bahkan ada pemukulan satu sama lain. Saudara, setelah semuanya selesai, pandangan orang-orang lebih tertuju kepada seorang Khabib yang menang pada saat itu. Orang bertanya-tanya apa yang membuat dia bisa menjadi orang yang cukup baik, mengontrol diri, orang yang sangat-sangat kuat dan sekaligus tidak terkalahkan. Dia salah satu orang yang hampir tidak pernah terkalahkan di dalam sejarah UFC, saudara. Saudara, banyak orang akhirnya menyoroti kehidupannya dan salah satu jawabannya adalah karena dia mampu untuk disiplin sepanjang karirnya. Dan bahkan selama hidupnya, sebelum-sebelumnya pun dia orang yang sangat disiplin. Saudara, kenapa? Karena ayahnya mendidiknya dengan begitu keras sampai ada video viral, saudara, ketika dia kecil dia berlatih bergulat. Itu bukan dengan manusia, bukan dengan ayahnya, tetapi dengan seekor beruang. Saudara, seorang Khabib sangat luar biasa karena dia bisa menang pertarungan melawan orang lain. Karena orang-orang melihat bahwa dia mampu menang melawan dirinya sendiri. Dia sanggup untuk menahan diri, dia sanggup untuk disiplin berlatih, sehingga dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dan sangat hebat. Mungkin kita tahu, kita sering sebut sebagai no pain, no gain. Kalau dia tidak berusaha bekerja keras, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi semua kerja kerasnya terbayar, dia menjadi seorang yang hebat, seorang yang mapan, mandiri. Ketika dia bekerja keras. Saudara, di dalam kehidupan kita bukankah seringkali hal-hal seperti ini terjadi? Kita pasti merasa ada yang salah jika orang itu tidak pernah merasakan suatu masalah. Kita pasti merasakan ada yang salah kalau orang itu tidak pernah bergumul di dalam hidupnya. Tidak pernah dalam tanda kutip bertarung selama hidupnya. Karena pertarungan itu penting bagi dia untuk bertumbuh. Dan entah orang itu betul-betul tidak pernah ada masalah, saudara. Tidak mungkin. Itu mustahil. Atau lebih banyak orang yang mungkin lebih memilih pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu akan masalah yang dihadapi. Dan kalau engkau dan saya merenungkan soal kehidupan kita saat ini, saudara, kehidupan kita ibarat sebuah pertempuran atau pertarungan, pergulatan yang harus kita jalani dari waktu ke waktu. Saudara, tetapi engkau dan saya tahu bahwa pergulatan itu, pertarungan dalam hidup kita membawa kita ke level yang lebih tinggi. Kita akan merasa kita semakin hari, ketika kita sudah sampai kepada satu level tertentu, kita naik level, kita semakin baik, kita akan menjadi orang yang semakin mandiri, bukan? Kita akan semakin mapan. Kita akan semakin lama semakin tidak butuh orang lain. Kita sudah punya penghasilan sendiri, kita bisa mengurus segala sesuatu sendiri. Dan kita akan makin lama merasa kita orang yang sangat dewasa. Kita mampu self-sustain, menahan diri sendiri, kita mampu memelihara diri sendiri. Dan itu bukankah mimpi setiap orang? Dan itulah yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Saudara, kita merasa kita sudah mengalahkan diri. Melawan diri adalah peperangan terbesar mungkin dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bisa melakukan itu, kita dapat dikatakan menjadi orang yang dewasa. Saudara, tetapi ketika kita menjadi orang Kristen sekalipun, kita membawa sebuah cara pandang seperti ini. Semakin kita lama jadi orang Kristen, kita merasa kita harus semakin mampu, kita harus semakin self-sustain, kita harus semakin mandiri, kita harus semakin mapan melayani, dan kita tidak butuh siapa-siapa menolong kita. Itu adalah tanda kedewasaan. Saya sudah cukup rohani, saya sudah cukup hebat, saya mampu dengan kekuatan saya sendiri. Soal pertanyaannya, betulkah demikian hidup kita di hadapan Tuhan? Betulkah berlaku rumus yang demikian? Semakin kita mampu berjuang, bertarung, kita semakin hebat, kita semakin mampu. Saudara, inilah yang seorang Yakub jalanin di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, Yakub adalah seorang penipu yang tertipu, kalau boleh saya katakan. Karena di dalam kehidupannya adalah sebuah kisah intrik yang penuh dengan penipuan, kelicikan, maupun dia sendiri ditipu, saudara. Ketika di awal hidupnya, saudara, dia lari dari Esau setelah menipu, bahkan membohongi ayahnya sendiri Ishak. Dan bahkan dia, ketika dia lari, dia mendapatkan Lea dan Rahel, dia pun ditipu oleh mertuanya, Laban. Sehingga kehidupan Yakub adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus ada di dalam sebuah pergulatan, penipu yang tertipu. Dan Yakub punya banyak sekali cara di dalam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya di dalam Kejadian 32 ini, saudara, dia sudah berhasil lepas dari genggaman mertuanya Laban. Yang coba menunda-nunda kepergiannya ketika dia sedang ingin merekonsiliasi hidupnya, dirinya dengan Esau di dalam bagian ini. Saudara, pada akhirnya
tiba waktunya bagi seorang Yakub untuk kembali kepada saudaranya Esau. Tetapi rupanya saudara, Yakub tetaplah orang yang sama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kenapa saudara? Dia tetap menggunakan cara liciknya. Saudara, kenapa? Kalau kita baca di dalam perikop-perikop sebelumnya, Yakub ketika dia ada di dalam konvoi dengan harta benda, dengan keluarganya, dengan segala miliknya, ingin bertemu dengan Esau, dia membagi dengan dua gelombang saudara. Gelombang yang pertama yang pergi lebih duluan di depan adalah harta benda miliknya kebanyakan. Mungkin itu ternak-ternaknya, mungkin harta bendanya yang lain dan lain sebagainya. Sehingga Yakub sengaja yang di depan itu pergi dulu adalah harta bendanya semua dikirim ke depan dulu. Supaya apa? Supaya kalau Esau itu masih marah sama Yakub, itu setidaknya hati Esau diredam atau lebih dingin ketika melihat harta benda yang sudah datang kepada dia terlebih dahulu. Sehingga ketika Yakub di terakhir-terakhir datang kepada Esau, hati Esau sudah cukup dihiburkan dengan harta yang dimiliki dan diberikan oleh Yakub. Saudara, di gelombang yang kedua, Yakub ada Yakub beserta dengan keluarga-keluarganya, jelas keluarga intinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kalau ada apa-apa terjadi, saudara, di rombongan yang pertama dengan harta benda, Yakub masih punya kesempatan untuk kabur. Seorang Yakub yang masih menggunakan caranya sendiri, masih menggunakan tipu muslihatnya sendiri untuk mengatur apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Saudara, seumur hidup Yakub, bahkan di dalam perikop ini kemungkinan usianya sekitar 97 tahun. Yakub seumur hidup lari, berjuang dengan cara yang bahkan hampir sama, dengan kekuatan sendiri. Yakub sudah jadi seorang penipu berpengalaman sekian puluh tahun jadi seorang penipu ulung. Dia pernah menipu Esau di belakang, dia yakin dia bisa dalam tanda kutip menjilat Esau saudara ketika dia datang kepada Esau. Dia yakin dia bisa. Tetapi di tengah segala planningnya, di tengah segala master plan-nya saudara, ketika dia datang dan tiba waktunya rombongannya sudah di depan dan tiba waktunya dia akan menyeberangi sungai Yabok. Hari itu ada yang berbeda di sungai Yabok. Dari semua rencana Yakub yang sudah dia susun, plan A, plan B, di malam itu ada yang berbeda. Saudara, dikatakan di dalam perikop ini, di malam hari Yakub bangun, dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya dan ke-11 anaknya, dia menyeberangi sungai Yabok. Artinya mereka suruh pergi duluan dan Yakub di belakang. Sesudah itu dia menyeberangkan juga segala miliknya katanya. Berarti semua-muanya dia sudah taruh di depan. Lalu dilanjutkan dengan sebuah kalimat yang seakan-akan menginterupsi di dalam bagian ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, mungkin kita kaget, entah dari mana datangnya tiba-tiba di tengah narasi yang cukup singkat ini, tiba-tiba datang seorang pria yang dikatakan bergulat dengan Yakub. Siapakah pria ini saudara? Tidak dijelaskan di dalam bagian ini, tetapi ketika kita menelusuri bersama perikop ini, kita akan tahu bersama bahwa ia bukan orang yang biasa. Seorang yang bergulat, bergumul, bertarung dengan Yakub. Bukan seorang manusia biasa yang biasanya ia hadapi dan mampu ia tangani. Pribadi yang datang kepadanya di malam itu di sungai Yabok sendirian adalah Allah sendiri. Saudara, apa yang Allah inginkan dari seorang Yakub? Apa yang Allah inginkan ketika tiba-tiba di tengah rencana Yakub di dalam perjalanannya datang Allah menjumpai dan bahkan bergulat dengan Yakub. Saudara, yang pertama, Allah ingin Yakub berhadapan dengannya muka dengan muka. Allah ingin Yakub berhadapan dengannya muka dengan muka. Saudara, Allah tiba-tiba datang kepada Yakub. Allah ingin mengingatkan dia bahwa Yakub Allah panggil untuk menjalankan janji dan rencananya melalui keturunan Abraham, yaitu Yakub. Tetapi Yakub lebih memilih jalannya sendiri dengan menipu sana sini, dengan mencoba lari dari hadapan sesama, lari dari hadapan orang tua dan bahkan Esau dan bahkan mertuanya sendiri. Tetapi Allah mengingatkan ketika dia mengintervensi Yakub, dia lari bukan dari hadapan Esau, tetapi dia sedang lari dari hadapan Allah yang punya rencana atas kehidupannya. Saudara, pertempuran itu dimulai oleh Allah. Dan Allah memaksa Yakub untuk berduel pada saat itu.
Saudara, di dalam bagian ini, di sungai Yabok, seperti dikatakan tadi, tidak ada siapapun atau apapun. Hanya ada Yakub dan Allah. Saudara, Tuhan seakan memegang Yakub dan hendak berkata, kamu bisa lari dari Esau, kamu bisa lari dari mertua kamu, bahkan yang sudah menipu kamu hebat, kamu bisa balik menipu dia dan kamu bisa kembali, bisa lari dari Laban, kamu bisa punya harta yang banyak bahkan. Sekarang yang kamu punya bahkan bisa jadi 2 rombongan. Tapi sekarang, saat ini, tidak ada yang bisa membuat kamu lari. Kamu hadapi aku sekarang. Yakub di sungai Yabok dipaksa untuk berhadapan dengan Allah. Saudara, dan disitulah Tuhan mengganti namanya, memberikan identitas baru yang kita sangat-sangat tahu. Dan inilah pertama kalinya muncul identitas asal muasal dari identitas Israel. Ia telah bergulat dengan Allah. Saudara, nama Yakub diganti dengan Israel untuk menunjukkan sebuah natur sebetulnya utama identitas engkau dan saya sebagai umat Allah. Kita adalah orang-orang yang selalu bergulat dengan Allah. Saudara, ketika engkau dan saya disebutkan sebagai umat Allah, Israel yang baru sekalipun, identitas kita tetap sama. Kita adalah orang yang selalu bergulat dengan Allah. Dan bukankah itu yang dijalani oleh bangsa Israel? Sepanjang mereka dinamai dengan nama Yakub, keturunan dari Yakub, bahkan di tanah Mesir ketika mereka keluar, mereka selalu bergulat dengan Allah. Mereka mengkomplain kepada Allah, mereka memberontak terhadap Allah dan Allah memberikan apa yang mereka mau, komplain lagi dan lain sebagainya. Saudara, bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka selalu komplain dan mereka selalu bergulat seakan-akan dengan Allah, bahkan sampai di tanah Kanaan sekalipun. Saudara, dan itulah yang menggambarkan kehidupan kita. Dan itulah seharusnya identitas kita. Kita adalah orang-orang yang selalu dan telah bergulat dengan Allah. Saudara, engkau dan saya bisa jadi orang yang hebat setelah menang bergulat melawan diri sendiri. Kita mungkin bisa katakan diri kita orang yang sukses. Kita menang bergulat bahkan melawan orang lain. Melawan masalah-masalah di sekeliling kita yang bisa kita hadapi dengan baik. Dan kita selesai hadapi itu. Kita merasa kita mampu. Tapi kita jangan sampai lupa ada satu identitas kita yang mengharuskan kita bergulat di mana kita tidak bisa lari. Itu engkau dan saya harus bergulat dengan Allah. Saudara, banyak orang Kristen ingin mendapatkan banyak hal yang baik dari menjadi Kristen. Kita mendapatkan enaknya persekutuan, pelayanan. Tetapi seringkali kita tidak pernah mau berhadapan langsung dengan Allah. Saudara, sehingga banyak orang Kristen seperti yang dikatakan oleh Peter Scazzero, kita menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Apa maksudnya, saudara? Saudara, engkau dan saya, kita bisa jadi datang ke gereja, kita rajin sekali melayani, kita banyak sekali memberikan persembahan dan kita sudah membangun apa yang kita punya buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tetapi seringkali itu semua kita lakukan adalah supaya Allah tidak mau ikut campur dalam hidup kita. Adalah supaya Allah tidak usah sentuh-sentuh hidup kita. Seakan-akan kita sudah memberikan persembahan, sehingga Allah tidak perlu campur tangan lagi dalam hidup kita. Kita lebih memilih menyuap Allah dengan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya. Sehingga ketika Allah mau bergulat dengan kita bisa dengan mudah lari. So, yang paling berbahaya adalah ketika kita menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Saudara, bukankah ketika engkau dan saya kita melayani, kita datang ke gereja, kita bisa dengan mudah berkata soli deo gloria, saudara. Kita bisa berkata to God be the glory ketika kita selesai pelayanan atau ketika kita selesai beribadah. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita katakan to God be the glory, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita merasa kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pertanyaan sangat penting, saudara. Ketika kita mengucapkan hal itu, apakah kita betul-betul sudah bergulat dan bergumul dengan Allah? Saudara, ironis banyak orang Kristen mengucapkan kata-kata itu tanpa pernah sekalipun bergumul dengan Allah. Tanpa pernah sekalipun bergumul, siapa saya di hadapan Allah? Saya orang berdosa, saya lemah, saya tidak pantas. Sehingga saya tidak pantas memuliakan namamu. Saudara, kita tidak pernah bergumul dengan hal itu sehingga kata-kata itu dengan mudah kita ucapkan. Bahkan sia-sia saja kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bergulat dan bergumul dengan Allah.
Kita tidak pernah mau Allah campur tangan di dalam hidup kita. Saudara, sehingga hari ini, lifting our hearts up to God. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Saudara, istilah ini seringkali diucapkan sebagai sursum corda. Lift up our hearts to God. Saudara, di dalam ibadah atau liturgi Kristen, di dalam tradisi, biasanya kata-kata ini diucapkan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan biasanya pendeta mengucapkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan biasanya jemaat menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biasa mungkin di gereja-gereja tertentu diucapkan ketika menjelang doa berkat, menjelang akhir dari ibadah, atau menjelang dari perjamuan kudus bahkan. Saudara, tetapi inti dari sursum corda ini adalah ketika engkau dan saya datang di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau dan saya hidup sebagai umat Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memandang hati kita. Ketika kita gaze upon Him. Mengangkat hati kita melihat Dia. Biarkan Dia melihat kita. Saudara, itu adalah pergumulan dan pergulatan kita dengan Allah. Kita biarkan Dia mengubah kita. Saudara, pertanyaannya kapan terakhir kali kita biarkan hati kita diubah oleh Tuhan? Kapan terakhir kali kita tidak menolak undangan Tuhan untuk bergulat dengan Dia? Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan. Tetapi ketika diajak bergulat dengan Tuhan, kita lari. Karena kita tidak mau. Saya mau apa yang sesuai dengan keinginan saya sendiri. Saudara, tetapi ketika engkau dan saya mengangkat hati kita di hadapan Tuhan sebagai Israel, orang-orang yang bergulat dengan Tuhan. Ketika kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita apa adanya. Harta, kekayaan, pengaruh, kuasa tidak akan bisa menghalangi Dia yang melihat kedalaman hati. Engkau dan saya selalu telanjang di hadapannya. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan melihat kita apa adanya. Harta, kuasa, tipu muslihat tidak akan bisa menghalangi Dia yang melihat kedalaman hati. Dan engkau dan saya selalu telanjang di hadapannya. Saudara, sama seperti Yakub yang datang kepada Tuhan, yang bergumul dengan Tuhan. Saudara, Yakub bisa saja berpikir ketika dia datang di hadapan Tuhan, ketika dia bergulat dengan Tuhan, dia bisa saja berpikir tipu muslihat apalagi yang dia punya. Trik-trik sulap dalam tanda kutip apalagi yang dia punya. Saudara, dia seorang penipu ulung, dia bisa melakukan segala sesuatu supaya mencapai hasil yang dia inginkan. Tetapi di sungai Yabok pada malam hari itu, Yakub tidak punya apa-apa lagi di genggamannya. Istri, keluarga, harta bendanya dikatakan sudah dilempar ke depan. Sudah pergi duluan. Sehingga hanya ada Yakub face to face, heart to heart dengan Allah. Saudara, berhadapan muka dengan Allah. Berarti kita mengangkat hati kita. Dan tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Ketika Allah melihat hatimu dan hatiku, Tuhan tidak pernah melihat harta, kuasa, seperti yang Yakub bahkan punya. Atau tipu muslihat yang bahkan Yakub punya. Ketika Allah memandang hatimu dan hatiku. Allah ingin bergulat dengan kita apa adanya. Saudara, sehingga ketika engkau dan saya, dalam hidup rohani kita sehari-hari kita tidak pernah bergulat dengan Allah. Saudara, justru ini menjadi hal yang berbahaya bagi hidup kita. Kita bisa merasa melakukan segala sesuatu untuk Allah, padahal tidak. Apakah engkau dan saya sudah bergulat dengan Allah? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kapan terakhir kali kita mengangkat hati kita sursum corda, mengangkat hati kita di hadapan Allah? Saudara, mengangkat hati berarti mengangkat keseluruhan diri kita, keseluruhan being kita di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa, mampu, kita dewasa, kita mampu self-sustain. Tidak. Mengangkat hati berarti mengangkat diri sepenuhnya apa adanya. Sama seperti Yakub di hadapan Allah. Segala sesuatu yang sudah dia capai, dia dapatkan dengan usahanya sendiri. Tidak ada artinya ketika dia ada di hadapan Allah. Di hadapan wajah Allah, di Peniel itu. Sehingga pertanyaannya jelas bagi kita, kapan terakhir kali kita bergulat dengan Allah? Bergumul dengan Allah mungkin dalam masalah hidup kita. Bergumul dengan Allah mungkin di dalam pergumulan kita pribadi. Bahkan mengangkat hati kita di hadapan Tuhan.
Kapan terakhir kali kita melakukan itu? Atau jangan-jangan sudah sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi sudah hampir bahkan tidak pernah kita bergulat dengan Allah. Saudara, ketika Allah datang kepada Yakub, Allah tidak ingin Yakub hanya berhadapan dengannya. Tetapi yang kedua adalah Allah ingin membuat Yakub menyerah. Saudara, tidak cukup bagi Allah hanya bertemu muka dengan Yakub. Saudara, menarik dalam bagian ini ada satu hal yang Tuhan inginkan dari Yakub. Dan hal itu adalah membuat Yakub menjadi pincang. Saudara, menarik di sini dikatakan bahwa orang yang bergulat dengan Yakub itu tidak dapat mengalahkannya, saudara. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa Allah tidak bisa mengalahkan Yakub. Dan ada seorang penafsir yang berkata bukan karena Allah itu tidak mampu secara fisik mengalahkan Yakub, tetapi ini menunjukkan seakan-akan Yakub yang resist, Yakub yang berontak, hati seorang Yakub yang masih keras, menolak untuk menyerah kepada Allah, memilih jalannya sendiri. Sehingga itulah yang membuat dalam tanda kutip Yakub sulit untuk dikalahkan. Yakub masih ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang, bahkan menang melawan Allah. Saudara, sampai akhirnya Yakub sadar dia tidak bisa menang melawan Allah. Saudara, dan akhirnya apa yang dilakukan? Allah memukul sendi pangkal paha dari Yakub sehingga pangkal paha itu terpelecok. Saudara, Yakub si tukang jago lari, saudara. Yakub seorang yang jago lari dari siapapun. Dari Esau, dari ayahnya sendiri, dari Laban. Dia seorang yang jago melarikan diri dari hadapan siapapun. Tetapi Yakub si tukang jago lari itu sekarang pincang. Itulah sebabnya, saudara. Ketika Allah memukul pangkal paha dari Yakub, itu adalah tanda anugerah Allah. A crippling grace from the hand of God. Anugerah Allah adalah anugerah yang dalam tanda kutip membuat Yakub pincang. Supaya menyadari kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Soalnya disinilah letak kekuatan dan kehidupan kita. Bukan dengan semakin lama semakin kita bergulat, kita semakin mapan, mampu, hebat. Membangun segala kehebatan dan nama baik kita. Tapi ketika kita bergulat dengan Allah, makin lama kita dalam tanda kutip makin pincang. Dan disinilah letak anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kepada Yakub adalah anugerah yang membuat dia pincang. Supaya dia sadar, dia tidak bisa mengandalkan apa-apa. Semakin Yakub dewasa, semakin kau dan saya dewasa sebagai Israel umat Allah, seharusnya kita semakin bersandar. Soalnya Yakub dipaksa untuk menyadari, tadinya dia bisa menang dengan kekuatan dia sendiri, sekarang dia perlu berkat Allah karena dia pincang. Dan dia perlu berkat Allah sebelum dia melangkah. Saudara, kali ini berkat Tuhan itu tidak didapatkan secara gratis supaya Yakub bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya dari Tuhan. Sama seperti keuntungan yang dia dapatkan dari orang-orang di sekitar dia. Esau yang berhasil dia tipu, harta bendanya dia dapat banyak, hak kesulungan. Saudara, tetapi menarik dalam bagian ini untuk mendapatkan berkat Allah ada harga yang harus Yakub bayar. Dia harus pincang. Dia harus dipaksa mengakui berhadapan dengan dirinya sendiri, menyerah. So, sampai di sini saya merenungkan bahwa ketika Allah itu memberkati kita, sebetulnya Allah itu memberkati kita. Allah itu dalam tanda kutip harus menghancurkan kita. Saudara, banyak orang Kristen yang mau gampang, mau enak, merasa punya segalanya, merasa diberkati oleh Tuhan. Dan bukankah itu kehidupan Kristen yang sangat ideal? Pelayanan lancar, kehidupan Kristen baik, dan kehidupan kita semuanya lancar, tidak ada sesuatu masalah. So, tetapi anugerah Allah adalah anugerah yang memberkati kita. Tetapi sekaligus dalam tanda kutip menghancurkan kita. Menghancurkan keegoisan. Menghancurkan tipu daya kita. Menghancurkan segala yang kita punya yang kita anggap berharga. Supaya kita sadar, anugerah itulah yang menopang kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, kita perlu hati-hati ketika kita merasa kita sedang dipakai atau diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tidak pernah merasakan apa artinya dibuat pincang oleh Tuhan. Jikalau demikian kita mungkin sedang bermain-main dengan Allah. Kita mungkin sedang playing God. Saudara, ketika Yesus berkata ada harga yang harus dibayar ketika mengikut Tuhan. Saudara, saya pikir ini suatu hal yang benar. Kasih dan cinta Allah selalu gratis, anugerah dia berikan. Tetapi itu menuntut kita juga untuk hancur, untuk pincang, dan untuk dipulihkan oleh Tuhan.
Saudara, ketika engkau mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, maka respon satu-satunya dan sewajarnya saudara adalah menyerah. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika Yakub menyadari dia berhadapan dengan Tuhan sendiri, Yakub disadarkan satu-satunya kemungkinan yang dia punya adalah menyerah. Dan makanya dia memaksa Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku. Saudara, itulah kehidupan kita sebagai Israel yang bergulat dengan Allah. Saudara, Israel sebetulnya lebih tepat diterjemahkan itu dengan kata God fights or wrestles. Saudara, Israel sebetulnya subjeknya bukan manusia, subjeknya bukan siapapun. Subjeknya sebetulnya adalah Allah. Arti sebenarnya dari Israel literalnya adalah God fights atau God wrestles. Allah bertarung, Allah bergulat. Artinya apa? Artinya yang memulai pertarungan itu, yang memulai pergulatan dengan Yakub, itu bukan Yakub. Yang memulainya adalah Allah. Allah yang mau berjuang, Allah yang mau beranugerah, Allah yang mau bergulat dengan manusia, dengan Yakub. Dan Allah inisiator pergulatan dan pergumulan itu adalah Allah yang berhadapan dengan Yakub. Dan dia adalah Allah yang sama, yang bergulat, bergumul dengan kita dan bahkan memperjuangkan kita di Kalvari. Saudara, Allah, identitas engkau dan saya sebagai orang yang bergulat dengan Tuhan, itu terus kita bawa. Bahkan sampai ketika Yesus datang tengah-tengah dunia, menunjukkan dia Allah yang masih belum selesai dengan hidupmu dan hidupku. Dia adalah Allah yang terus berjuang, bergumul, bergulat dengan kita, manusia. Ketika kita menyanyikan tadi Immanuel, dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Kenapa? Karena dia masih mau berjuang bersama dengan kita. Dia masih mau bergulat dengan kita dan menunjukkan engkau tidak sendiri. Aku masih belum selesai dengan kamu. Angkat hatimu, buka hatimu lebar-lebar, terima anugerah Tuhan. Dan itulah yang Yesus lakukan ketika dia memperjuangkan engkau dan saya sampai titik darah penghabisan. Dan ini dalam minggu-minggu Advent ini kita nantikan. Ketika Yesus datang di hari Natal, itu menunjukkan Allah belum selesai dengan dunia. Allah belum selesai dengan hidupmu dan hidupku. Allah masih mau bergulat dan selalu ingin bergulat dengan kita. Tetapi pertanyaannya jelas kepada kita. Kapan terakhir kali kita mengangkat hati kita lebar-lebar, membiarkan Tuhan memandang kita, dan biarkan dia memincangkan, membuat kita pincang. Saudara, Allah yang kepadanya kita bergulat bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang hanya menghukum kita, melihat kita dari jauh, tetapi Allah yang bergulat dengan kita adalah Allah seperti yang dikatakan oleh Agustinus. Allah yang lebih dekat daripada kita, daripada diri kita sendiri. The God who is closer to us than we are to ourselves. Saudara, Allah yang mau berjuang untuk kita, berjuang bersama dengan dan bergulat dengan kita, adalah Allah yang lebih intim daripada keintiman kita dengan diri kita sendiri. Adalah Allah yang mengenal kita jauh lebih dalam daripada diri kita sendiri. Dan kepada Allah seperti itulah kita datang. Saudara, karena itu maukah kita mengangkat hati kita? Dan jikalau dia datang memandang kita, bergulat dengan kita, apa yang akan dia temukan di hati kita? Apa yang akan dia temukan ketika dia memaksa bergulat dengan kita dan dia membuka hati kita? Apa yang akan dia temukan di dalam hati kita yang terdalam? Mari kita tundukkan kepala. Saudara, Allah adalah Allah yang mau terus bergulat dengan kau dan saya, walaupun sakit. Walaupun bagi kita itu mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit, menyakitkan buat kita. Menjadi tidak enak karena kita harus mengandalkan kekuatan di luar kita. Segala sesuatu yang kita punya rasanya hancur, tidak ada apa-apanya. Tetapi anugerah Tuhan sama. Anugerah yang memandang kita apa adanya. Memandang kita keseluruhan diri kita. Dan anugerah yang memulihkan kita.
Mari kita saat ini datang, angkat hati kita di hadapan Dia. Kalau Dia memandang hati kita saat ini, mungkin ada kebencian, sakit hati, dendam, kecewa. Biarkan dirimu bergulat dengan Allah. Sekaligus biarkan Dia memulihkan kita. Mari ambil waktu. Saudara, masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, pakai waktu bergumul dengan Tuhan. Bertanya apakah kita betul-betul kalah dengan Tuhan. Kita menyerah di hadapan Tuhan. Kita ditaklukkan oleh cintanya kepada kita. Berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi kami, sangat mengasihi kami. Kami yang seringkali ya Tuhan mau hidup dengan kemauan sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan segala nafsu dosa dan kedagingan kami. Tuhan, kami berkata kami orang Kristen, anak Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tapi kami tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah sekali lagi ya Tuhan kami belajar bergulat dengan Tuhan. Untuk betul-betul ya Tuhan kami membawa diri kami takluk kepadamu. Tuhan, bersihkan kami dari segala dosa, kelemahan, kenajisan. Tuhan, bentuk kami ya Tuhan sehingga hati kami sungguh-sungguh menyerah kepadamu dan sungguh-sungguh mengasihimu. Biar kasih-Mu ya Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk segala pujian yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian. Dan biar hidup kami sungguh-sungguh memuji-Mu. Terima kasih untuk segala doa yang boleh kami naikkan dan untuk firman yang boleh kami nikmati. Dan biarlah ya Tuhan sekali lagi damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, persoalan doa kita sampai di sini. Tuhan berkati setiap kita. Selamat malam saudara.